Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap awal aktivitas, marilah kita biasakan membaca basmalah dan bersolawat. Semoga dengan basmalah aktivitas kita senantiasa dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bersolawat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, rahmat, dan maghfirahnya, serta kita pertama umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita sama-sama membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika, dan kali ini pada pembahasan pembagian pada perpangkatan. Sebelumnya, kalian simak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang materi ini, sehingga jika sudah memahaminya, maka akan dengan mudah dan cepat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Sekarang coba perhatikan masalah berikut ini. Jika sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang sisinya 100 cm akan diisi air sampai penuh. Jika ada sebuah wadah dapat menampung air sebanyak 5 liter, berapa wadahkah yang diperlukan untuk mengisi bak mandi dengan air sampai penuh? Nah, itu permasalahan sebagai pemahaman konsep dalam materi yang akan kita bahas bersama-sama. Dalam menjawab masalah di atas, sebagai langkah awal harus kalian ingat bahwa satuan volume ada bentuk liter dan ada juga yang dalam bentuk satuan sentimeter kubik. Seperti kalian lihat di dalam tayangan bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, sama dengan 1000 cm kubik, atau dibuat dalam bentuk pangkat 10 pangkat 3 cm kubik. Jadi 1 liter diubah ke dalam bentuk satuan cm kubik menjadi 10 pangkat 3 cm kubik. Sementara volume kubus itu sama dengan S pangkat 3. S-nya panjang sisi-sisi kubus, sementara di dalam soal S-nya sama dengan 100 cm, atau kalau dibuat dalam bentuk pangkat 10 pangkat 2 cm. Setelah membaca soal di atas, kalian dapat menentukan bagian-bagian yang diketahui dan menentukan masalah yang harus diselesaikan. Ya, seperti tampak pada layar, volume bak mandi berbentuk kubus, sehingga yang akan kita hitung adalah volume kubus. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di dalam volume kubus ini panjang sisi-sisi kubusnya adalah 100 cm, atau dibuat pangkat 10 pangkat 2, karena S-nya dipangkatkan 3, maka di sini 10 pangkat 2 dipangkatkan 3. Sehingga pada konsep sebelumnya bahwa 10 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka
kalian bisa mengalihkan pangkatnya, yaitu dengan 10 pangkat 2 kali 3, sehingga volume bak mandi yang berbentuk kubus ini sama dengan 10 pangkat 6 cm kubik. Sementara volume wadah sama dengan 5 liter, atau kalau dibuat dalam bentuk pangkat, sehingga kita bisa menuliskan 5 kali 10 pangkat 3 cm kubik. Dan permasalahan yang ditanyakan di dalam soal di atas adalah banyaknya wadah yang diperlukan untuk memenuhi bak mandi. Sekarang coba perhatikan penyelesaian berikut ini. Banyaknya wadah itu bisa dirumuskan dengan volume kubus dibagi oleh volume wadah. Sementara kita ketahui bahwa volume kubus sama dengan 10 pangkat 6 dibagi oleh volume wadah 5 kali 10 pangkat 3. Seperti yang nampak pada layar, 10 pangkat 6 dan 10 pangkat 3 yang diberikan warna merah, sehingga bisa dituliskan 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3 ditulis 10 pangkat 6 dikurangi 3 dibagi 5. Dan 10 pangkat 6 dikurangi 3 sama dengan 10 pangkat 3. Sama dibagi 5. 10 pangkat 3 adalah 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Sehingga kita bisa mendapatkan jawaban bahwa wadah yang dibutuhkan sebanyak 200 buah. Nah, kalian lihat penyelesaiannya sederhana sekali, bukan? Nah, sekarang kita menginjak pada pembelajaran matematika masih di bab 1, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Namun kali ini kita menginjak bagian C, yaitu pembagian pada perpangkatan. Marilah kita simak tayangan video yang ketiga ini tentang pembagian pada perpangkatan yang diuraikan dalam 3 kegiatan. Kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Di dalam kegiatan 1, pembagian pada perpangkatan. Seperti nampak pada layar, di situ ada 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 9 merupakan perkalian berulang bilangan 3 sebanyak 9 kali. Sementara 3 pangkat 4 merupakan perkalian berulang bilangan 3 sebanyak 4 kali. Dan kalau kita bagi pembilang dan penyebutnya, maka 3 dibagi 3 sebanyak 4 kali. Nah, ini yang berwarna hitam merupakan bilangan yang dibagi oleh penyebutnya sebanyak 4 kali. Dan nampak bahwa sisa dari pembagian itu ada perkalian berulang bilangan 3 sebanyak 5 kali, sehingga ditulis 3 pangkat 5. Maka kita bisa mendapatkan bahwa 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 bisa dituliskan dengan 3 pangkat 9 dikurangi 4, dan hasilnya sama-sama menghasilkan 3 pangkat 5. Jadi kita berkesimpulan bahwa di dalam kegiatan ke-1 ini dirumuskan dengan A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q.
Nah, sekarang kita menginjak ke kegiatan 2, yaitu membandingkan volume. Perhatikan kubus di bawah ini. Kubus besar dengan panjang rusuknya 4 satuan. Nah, maka kita lihat bahwa volume kubus besar sama dengan 4 pangkat 3. Dan kalian perlu ingat bahwa 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, sehingga 4 yang berwarna merah bisa dituliskan dengan 2 pangkat 2. Karena 4 pangkat 3, maka dituliskan pula 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, sehingga menjadi 2 pangkat 2 dikali 3, dan volume kubus besar ini besarnya adalah 2 pangkat 6. Dan volume kubus kecil dengan panjang rusuknya 2, kalian bisa hitung di sini bahwa satuannya adalah 2, sehingga volume kubus kecil bisa dituliskan dengan 2 pangkat 3. Jadi perbandingan antara volume kubus besar dan kubus kecil bisa dituliskan dengan volume kubus besar berbanding volume kubus kecil sama dengan 2 pangkat 6 yang ditampilkan dari sini berbanding 2 pangkat 3 yang didapatkan dari sini sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 3. Karena pembagian seperti kita ketahui bahwa 2 pangkat 6 berbanding 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3, maka pangkatnya bisa dikurangi, yaitu jadi 2 pangkat 6 dikurangi 3. Hasilnya 2 pangkat 3. Sekarang kita menginjak kepada kegiatan yang ketiga, yaitu perpangkatan pada pecahan. Nampak bahwa di sini ada sebuah pecahan 2/3 dipangkatkan 3. Maka ini merupakan perkalian berulang bilangan pecahan 2/3 sebanyak 3 kali. 2/3 kali 2/3 kali 2/3 sebanyak 3 kali. Dan ini kita satukan dalam sebuah kurung, pembilangnya 2 kali 2 kali 2, dan penyebutnya 3 kali 3 kali 3, sehingga pembilangnya menghasilkan 2 pangkat 3 dan penyebutnya menghasilkan 3 pangkat 3. Dan dapat disederhanakan penulisannya, maka 2/3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Maka kita berkesimpulan bahwa A per B berpangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh pada masing-masing kegiatan. Diawali dengan kegiatan 1 tentang pembagian pada perpangkatan. Nah, perhatikan soalnya ada 4 buah soal. Bagaimana kita menyederhanakan perpangkatan berikut ini? A. Negatif 4 pangkat 5 dibagi negatif 4 pangkat 2. B. 0,3 pangkat 7 dibagi 0,3 pangkat 3. C. 2/5 pangkat 9 dibagi 2/5 pangkat 4. Dan D. 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3. Kita sama-sama perhatikan bagaimana penyelesaian soal dalam contoh ke-1 ini.
bagian D silahkan kerjakan sendiri sebagai latihan soal buat kalian. Ya, contoh yang kedua, membandingkan volume. Seperti pada kegiatan yang kedua di atas, sekarang kubus besar dengan berpanjang rusuknya 8 satuan bisa dilihat dari berapa banyak kotaknya. Kemudian kubus kecil dengan panjang rusuk 4 satuan. Dan kalian bisa menghitung berapa banyak satuan kotak yang ada pada kubus di gambar berikut. Nah, permasalahannya adalah kalian harus bisa membuat perbandingan antara kubus besar dan kubus kecil dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 2. Silakan kalian dapat menyimak bagaimana penyelesaiannya. Volume kubus besar dengan panjang rusuk 8, sehingga dituliskan 8 pangkat 3, sementara 8-nya sama dengan 2 pangkat 3, maka penulisannya dapat kalian lihat dalam tayangannya. Kemudian pengerjaannya kalian bisa dilihat di dalam tayangan. Nah, itulah penyelesaian dari masalah yang ada di dalam contoh yang kedua. Dan kita lihat contoh yang ketiga tentang perpangkatan dalam pecahan. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. 5/6 dipangkatkan 2. Nah, kalian bisa melihat jawabannya ya sebagai berikut. Kalian simak bagaimana tayangan di dalam menjawab soal pada contoh ketiga. Nah, demikian latihan pembahasan tentang pembagian pada perpangkatan ini. Kalian kerjakan latihan soal sebagai diskusi kelompok, dan seperti biasa kalian kerjakan dalam buku tugas. Sementara tugas yang ketiga hanya dikerjakan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali di tayangan selanjutnya, video bagian keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.